Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi. Mengenai pengertian gambar teknik, peralatan, dan CADD. Oke, gambar teknik adalah bahasa umum dari teknik di mana memberi penjelasan proses dalam menciptakan gambar. Terus gambar teknik dibuat sesuai dengan standar dan format yang disetujui di mana disediakan cara yang efektif dan efisien. Jadi gambar teknik itu biasanya tidak terbuka untuk interpretasinya seperti hal gambar seperti lukisan artistik. Jadi gambar teknik itu lebih ada aturannya, tidak seperti lukisan artistik yang cenderung lebih abstrak. Oke, jadi gambar teknik juga dikenal sebagai drafting atau teknik penyusunan, gambar teknik, dan lain-lain. Drafting adalah bahasa grafis yang menggunakan garis, simbol, catatan untuk menggambarkan objek pada manufaktur atau konstruksi. Kemudian professional drafter manual membutuhkan peralatan drafting yang tepat. Berikut adalah contoh-contoh alat yang sering digunakan. Ada kertas, pensil penghapus, jangka, mistar, peraut, dan mistar usul, dan mal huruf angka, dan mesin gambar. Dokumen ini menggunakan ASME Y14.1 dan ASME Y14.1M yang menggunakan rekomendasinya itu kertas A3 dan A4. Pensilnya itu perbandingan 1:2. Kalau yang tipis itu pakai 0,3, kalau yang tebal itu 0,6. Ya, jadi pensil itu ada yang tipis sama yang tebal. Iya betul. Itu contoh-contohnya ada soft, medium, dan hard. Itu ada 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Terus yang medium itu dari 3H sampai B. Terus yang kalau yang tebalnya itu dari 9H sampai 4H. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh lembar kerja gambar teknik. Jadi di dalamnya ada apa aja? Ada border. Border itu batasan, ada blok judul, ada blok ukuran atau toleransi, blok sudut proyeksi, blok riwayat revisi, dan zonasi. Jadi yang pertama itu adalah border. Jadi border itu apa? Border itu adalah format margin pada gambar, biasanya antara tepi lembar ke batasannya. Jadi ASME meminimumkan jarak dari tepi lembar ke batasan yang membentuk format margin, di mana jaraknya itu adalah 0,5 inci untuk semua ukuran inci. Kemudian 20 mm untuk ukuran gambar A0 dan A1. Dan untuk ukuran A2, A3, dan A4 itu jaraknya adalah 10 mm. Sebuah blok judul menyediakan berbagai informasi tentang gambar seperti judul gambar, ukuran gambar, dan skala dominan. Ini adalah contoh-contohnya. Di dalam contohnya ini ada judul, ada skala, ada ukuran lembar, dan info lainnya. Terus ini tuh tergantung sama pemakai. Terus nih, standar ASME merekomendasikan menempatkan blok judul di sudut kanan bawah dari garis batasan lembar. Oke, selanjutnya adalah blok ukuran dan toleransi. Blok ukuran dan toleransi digunakan untuk menentukan dimensi umum dan spesifikasi toleransi yang ditemukan pada gambar. Biasanya dimensi disajikan dalam milimeter atau inci. Blok sudut proyeksi. Blok sudut proyeksi menentukan bagaimana menafsirkan gambar sesuai dengan metode pandangan proyeksi. Terus di sini ada pandangan orang pertama dan pandangan orang ketiga. Kalau yang pertama itu kamu menjadi bendanya. Kalau yang ketiga itu kamu yang melihat bendanya, kamu mengamati bendanya. Oke, selanjutnya itu blok riwayat revisi. Blok riwayat revisi ini juga disebut sebagai blok revisi. Digunakan untuk merekam perubahan gambar dan terletak di sudut kanan atas garis batasan lembar. Blok status revisi ini dari lembar bisa horizontal maupun vertikal. Zonasi. Zonasi mungkin gambar untuk dibaca seperti
peta jalan. Oke, zonasi adalah sistem angka sepanjang tepi atas dan bawah dan huruf sepanjang margin kiri dan kanan. Standar ASME menyarankan zonasi untuk semua lembar tetapi sebagai sebuah pilihan untuk ukuran A, B, dan A4. Selanjutnya adalah format garis dan huruf. Jadi menurut ASME Y14.2M tentang format garis dan huruf, ini menspesifikasikan format garis dan huruf yang sesuai dengan tabel berikut. Oke, selanjutnya adalah skala pada gambar. Jadi gambar dibuatkan skala sehingga benda yang diwakili dapat diilustrasikan dengan jelas pada ukuran kertas standar. Skala itu dipilih tergantung pada ukuran sebenarnya dari objek yang digambar. Kemudian jumlah detail yang akan ditampilkan, ukuran media juga mempengaruhi skala, dan yang terakhir adalah jumlah dimensi dan catatan yang diperlukan. Oke, CADD adalah proses menggunakan komputer dengan software CADD untuk aplikasi desain dan drafting. Software yang digunakan bisa menggunakan AutoCAD, SolidWorks, FreeCAD, dan lain-lain. Terus CADD adalah singkatan dari Computer Aided Design dan biasanya juga di referensi umum itu Computer Aided Drafting. Terus CADD mengacu pada seluruh jangkauan desain dan drafting dengan bantuan komputer dari menggambar dasar objek 2 dimensi sampai ke persiapan model 3 dimensi yang kompleks dan animasi. Oke, sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.